Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran pembahasan pada hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Tentang tingkatan-tingkatan organisme, kehidupan itu dimulai dari sel sampai bioma, Bu. Oke, benar banget tuh ini. Ada yang masih ingat urutan-urutannya? Saya, Bu. Jadi tingkat organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem, kemudian ada bioma. Oke, benar banget yang disebutkan media. Jadi tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga bioma. Oke. Pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah memberikan tugas yaitu membaca dan memahami materi tentang sel. Pada hari ini kita akan membahas tentang sel. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya, kalian pernah makan donat tidak? Pernah. Nah, di dalam donat itu terdapat beberapa komponen kan, seperti tepung, gula, kentang, dan juga yang lainnya. Nah, sama halnya dengan sel, jadi di dalam sel itu banyak sekali komponen-komponen di dalamnya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sel. Kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dari sel tumbuhan. Tiga, siswa dapat mengetahui organel-organel sel tumbuhan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi dari setiap organel-organel sel pada tumbuhan. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu sel? Bu, jadi sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, benar. Tepuk tangan semuanya. Jadi pada sel itu dibagi menjadi dua, ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Pada hari ini yang akan menjadi topik utama kita dalam pembelajaran yaitu sel tumbuhan. Jadi di dalam sel tumbuhan itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Di sini saya sudah menyiapkan media gambar 3 dimensi. Jadi pada bagian sel itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu ada membran sel, kemudian ada bagian sitoplasma, dan yang ketiga itu ada bagian dari inti sel. Selanjutnya, ada yang sudah tahu apa itu fungsi dari organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan? Saya, Bu. Vakuola itu berfungsi untuk tempat penyimpanan sisa metabolisme, Bu. Baiklah, sebelumnya sudah kita ketahui pengertian dari sel itu sendiri merupakan unit struktural fungsional terkecil dari penyusun makhluk hidup. Baiklah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Tadi sudah disebutkan tiga bagian utamanya itu adalah membran plasma, kemudian ada bagian dari sitoplasma, dan juga anak inti. Nah, pertama itu kita masuk ke sitoplasma. Jadi di bagian sitoplasma itu terdapat ada yang namanya plastida, kemudian vakuola, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, dan juga retikulum endoplasma halus. Kemudian bagian yang ketiganya itu yaitu adalah anak inti. Di situ di mana terdapat inti sel. Ini bagian luar ada inti sel. Kemudian yang bagian dalam ini adalah nukleolus atau anak inti sel. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi dari setiap organel sel tumbuhan. Yang pertama itu pada membran plasma. Membran plasma ini adalah untuk melindungi sel, kemudian mengatur transportasi molekul dan juga reseptor dari luar sel. Jadi membran plasma ini adalah yang mengatur zat yang dari luar menuju ke dalam sel tumbuhan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu adalah bagian inti kedua adalah sitoplasma.
Yang pertama itu dari mitokondria. Jadi mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi dan penghasil energi dari sel. Di mitokondria ini tempat pemasakan energi pada sel tumbuhan, yaitu pada proses respirasi dan juga sintesis protein. Nah, kemudian bagian selanjutnya dari sitoplasma yaitu adalah badan Golgi. Jadi di sini badan Golgi itu berfungsi untuk alat pengeluaran atau sekresi protein dan juga lendir. Ini adalah bagian badan Golgi. Kemudian yang ketiga itu adalah vakuola. Di sini vakuola ini adalah tempat penyimpanan pada sel tumbuhan. Yang dimaksud dari tempat penyimpanan itu adalah tempat penyimpanan makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh sel tumbuhan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu adalah plastida. Ini yang bagian ini adalah namanya plastida. Jadi plastida ini berfungsi untuk tempat fotosintesis pada sel tumbuhan. Jadi plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena untuk proses fotosintesis. Kemudian plastida ini dia tidak dimiliki oleh sel hewan, jadi hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, bagian selanjutnya yaitu adalah retikulum endoplasma. Di sini dibagi menjadi dua, itu ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar ini adalah berwarna merah. Dia retikulum endoplasma ini berada di dekat anak inti. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu sendiri adalah untuk menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Kemudian fungsi dari RE halus atau retikulum endoplasma halus itu adalah untuk sintesis lemak, sintesis steroid dan juga transport protein. Kemudian bagian selanjutnya itu adalah ribosom. Jadi ribosom ini adalah untuk sintesis protein. Jadi di mana sih letak sintesis protein pada sel tumbuhan itu? Nah, itu terletak pada ribosom. Dan ribosom ini berdekatan dengan RE kasar dan juga anak inti. Baiklah, selanjutnya itu di sini Ibu mempunyai suatu challenge. Jadi nanti di sini Ibu akan menyebutkan fungsi dari salah satu organel sel dan nanti dari kalian silakan untuk menunjukkan organel sel apa yang Ibu maksud. Ya, Bu, paham? Paham, Bu. Baiklah. Yang pertama itu adalah organel sel yang berfungsi untuk menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang menampung protein ya, Bu? Ya, yang dibuat oleh ribosom. Ini, Bu, RE kasar. Oke, benar. Ya. Oke, jadi yang disebutkan oleh Wahyuni itu benar, yaitu fungsi dari organel yang untuk menampung sintesis protein dibuat oleh ribosom itu adalah RE kasar. Tepuk tangan. Nah, terima kasih kepada Wahyuni. Saya dulu. Baiklah, sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Jadi kesimpulannya, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel terdiri dari 3 penyusun inti, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Dan organel-organel sel memiliki fungsi tertentu. Oke, terima kasih kepada Lydia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian sel, siswa dapat mengetahui pengertian dari sel tumbuhan, dan juga siswa dapat mengetahui organel-organel sel tumbuhan, serta siswa dapat menjelaskan fungsi dari organel sel pada tumbuhan. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, untuk tugas silakan kalian cari organel beserta fungsi dari sel hewan. Kemudian silakan kalian semua membaca buku tentang materi jaringan, boleh dari sumber internet ataupun yang lainnya.